Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ayu Wulandari. Saya dari Pendidikan Matematika kelas 2023G dengan tiga digit NIM terakhir 224. Oke, saya akan membahas mengenai garis singgung pada bola. Persamaan parabola dengan titik puncak A, B dan sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu koordinat. Eh, Dari persamaan parabola dengan titik puncak A, B itu dapat diilustrasikan seperti pada gambar yang ada di share screen ini. Yang mana titik puncaknya ini yaitu A, B dan sumbu simetrinya itu sejajar dengan sumbu koordinat yaitu ini. Sumbu simetri yang sejajar dengan sumbu koordinat X. Lalu sesuai dengan definisi parabola yaitu tem- tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap fokus sama dengan jaraknya terhadap direktrix. Maksud dari tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap fokus itu ini. Kan di parabola ini yaitu ada himpunan titik-titik. Lalu jaraknya terhadap fokus itu sama, yaitu jarak dari P ini ke F itu sama dengan jaraknya terhadap direktrix, yaitu jarak terhadap PF dengan PQ. Nah, ini kan ada garis Q dan itu parabola, ada parabola sehingga tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap titik fokus itu sama dengan jaraknya terhadap direktrix. Nah, untuk perbandingan kedua jarak ini itu disebut eksentrisitas E dengan E itu sama dengan satu. Lalu lihat pada gambar satu, mungkin itu ada salah penulisan yaitu lihat pada gambar 2 untuk P lebih dari 0 persamaan bola dengan puncak A, B dan sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu X. Nah, untuk eksentrisitas itu tadi kan perbandingan antara titik-titik dengan terhadap fokus dengan jarak terhadap direktris yaitu perbandingan antara PF dengan PQ. Nah, eksentrisitas E tadi itu kan satu. Jadi satu sama dengan PF banding dengan PQ. Bentar saya hapus dulu ini. Nah, karena P1 PF per PQ sama dengan satu, maka PQ itu sama dengan PF. Nah, PQ itu tadi kan jarak titik terhadap garis Q, sehingga kita menggunakan rumus jarak titik terhadap garis, yaitu mutlak X0 min A plus P per akar satu sama dengan PF itu tadi kan jarak antara titik ke titik, yaitu jarak antara titik P ke titik F, sehingga menggunakan rumus jarak titik ke titik, yaitu akar X0 min A plus B kuadrat plus Y0 min B kuadrat. Lalu untuk menghilangkan akar satu dan mutlaknya itu kita sama-sama mengkuadratkan sehingga akar satu dikuadratkan kan menjadi satu sehingga hasilnya akan tersisa mutlak x0 min a plus b sama dengan akar x0 min a plus b kuadrat plus y0 min b kuadrat. Lalu mutlak dari x0 min a plus b itu kan kalau mutlak X0 min A plus B itu kan hasilnya X0 min A plus B aja. Ketika dikuadratkan jadi X0 min A plus B kuadrat sama dengan X0 min A plus B kuadrat plus Y0 min B kuadrat. Sehingga ketika kita operasikan itu menjadi X0 kuadrat min 2X0 dikalikan dengan A min B plus A min B kuadrat sama dengan X0 kuadrat min 2X0 dikalikan dengan A plus B plus A plus B kuadrat plus Y0 min B kuadrat. Lalu itu
Selanjutnya kita operasikan X0 kuadrat min 2X0 dikalikan dengan A min P plus A min P kuadrat. Ini kita pindah ruas ke sebelah kiri menjadi min X0 kuadrat min 2X0 itu menjadi plus 2X0 A plus B min plus A plus B kuadrat kuadrat itu menjadi min A plus B kuadrat sama dengan Y0 min B kuadrat. Setelah itu kita operasikan atau kita kelompokkan sehingga didapatkan yaitu dapatkan hasil pengoperasiannya yaitu A kuadrat min 2AB plus B kuadrat min A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat min 2X0A plus 2X0B plus 2X0A plus 2X0B sama dengan Y0 min B kuadrat. Setelah itu kita operasikan kembali, kita sederhanakan sehingga didapatkan hasil akhir yaitu persamaannya 4x0p min 4ab sama dengan y0 min b kuadrat. Lalu yang px0 yang 4x0p min 4ab ini kita kelompokkan yaitu kita keluarkan 4p-nya sehingga 4p dikalikan dengan x0 min a sama dengan y0 min b kuadrat. Eh, Setelah itu pindahkan kita pindah kita pindahkan ruas ruas kanan ke ruas kiri dan ruas kiri ke ruas kanan sehingga didapatkan yaitu y0 min b kuadrat sama dengan 4p dikalikan dengan x0 min a. Oleh karena titik X0 dan Y0-nya itu bergerak di sepanjang parabola, maka dapat diperoleh bentuk umum persamaan parabola dengan puncak A, B dan sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu X adalah Y min B kuadrat sama dengan 4B dikalikan dengan X min A. Nah, untuk persamaan ini itu parabolanya membuka ke kanan. Atau Y min B kuadrat sama dengan min 4B dikalikan dengan X min A. Untuk persamaan ini itu parabolanya membuka kiri. Jadi jika persamaannya bersifat positif itu membuka ke kanan dan jika persamaannya itu sifat negatif itu parabolanya membuka ke kiri. Lalu dengan cara yang sama dapat diperoleh persamaan parabola dengan puncak yang sama yaitu B, A, B dan sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu Y. Kalau tadi kan sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu X. Kalau yang sejajar dengan sumbu Y ini jadi parabolanya itu membuka ke atas dan membuka ke bawah. Jika persamaannya itu bersifat positif, maka parabola akan membuka ke atas dan jika persamaannya ini bersifat negatif, maka parabolanya akan membuka ke bawah. Oke, untuk pembuktiannya, kita langsung ke contoh. Carilah persamaan parabola dengan titik puncaknya di B, yaitu 4,3, dan fokusnya F, yaitu 4,4. Nah, mula-mula kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui, yaitu puncaknya, yaitu puncak P dengan koordinat titik 4,3. Maka A-nya itu 4 dan B-nya itu 3. Lalu fokus. Fokusnya itu dengan di titik F, yaitu 4,4, itu sama dengan F ini kan sama dengan ketika saya lihat di buku itu F itu sama dengan A, B plus P. Nah, A-nya ini kan 4. Lalu B-nya B-nya kan 3. B plus B sama dengan kan A-nya 4. Kan titik F-nya itu titik 4,4. Nah, A-nya ini 4. Lalu di titik F ini juga berada pada koordinat A, B plus B. Nah, B-nya ini 3. 3 ditambah berapa yang hasilnya ada 4. Berarti kan 3 ditambah 1. Jadi B-nya itu sama dengan 1. Dan sumbu simetrinya itu sejajar dengan sumbu Y.
dan direktris D-nya itu dengan persamaan Y dengan dengan persamaan yaitu Y sama dengan B min P sama dengan 3 min 1 sama dengan 2. Nah, untuk lebih jelasnya itu seperti pada gambar sketsa atau pada gambar di contoh soal ini. Lalu kita tahu bahwa jika puncak P yaitu dengan koordinat A, B dan sumbu simetri itu sejajar dengan sumbu Y ini. Nah, ini kan titik puncaknya P yaitu dengan A, koma, D. Maaf jelek ya. Ini. Lalu sumbu simetrinya ini sejajar dengan sumbu Y. Ini sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu Y. Dengan fokus F, ini F, A, B plus B. Maka persamaan parabola yang dicari adalah em, ini kita hapus dulu. Oke, sudah. Maka persamaan parabola yang dicari adalah karena ini tadi kan parabolanya menghadap ke atas. Berarti itu persamaannya bersifat positif dan sejajar dengan sumbu simetrinya itu sejajar dengan sumbu Y. Maka menggunakan persamaan X min A kuadrat sama dengan 4B dikalikan dengan Y min B. Nah, kita kan sudah tahu dari A dan A, P, dan B. Lalu kita substitusikan dari A dan P dan B-nya itu. Sehingga X min 4 kuadrat sama dengan 4 dikalikan dengan B-nya itu 1. Lalu Y min B-nya itu kan 3. Jadi Y min 3. Sehingga didapatkan persamaan yaitu X min 4 kuadrat sama dengan 4Y min 3. Oke, lanjut pada yang pembahasan yang kedua, yaitu persamaan garis singgung parabola jika diketahui gradiennya. Nah, kita akan mencari persamaan garis singgung terhadap parabola. Kan ini kan parabolanya menghadap ke kanan, berarti positif persamaannya. Lalu sumbu simetrisnya itu sejajar dengan X. Sehingga menggunakan persamaan Y min B kuadrat sama dengan 4B dikalikan dengan X min A. Nah, misalkan garis dengan gradien M memiliki persamaan G, memiliki persamaan yaitu Y sama dengan MX plus C. Nah, eh, ini tuh garis G dengan persamaan yaitu MX plus Y sama dengan MX plus C. Setelah itu, perpotongan G dengan parabola Y min B kuadrat sama dengan 4B dikalikan X min A dicari sebagai berikut. Nah, kita hapus terlebih dahulu. Ya. Nah, ilustrasinya itu pada gambar ini kan. Nah, untuk persamaan-persamaannya itu kita tulis yaitu pada persamaan parabola. Pada persamaan pertama yaitu persamaan parabola, yaitu Y min B kuadrat sama dengan 4B dikalikan X min A. Lalu pada persamaan yang kedua yaitu persamaan garis singgungnya, yaitu Y sama dengan MX plus C. Nah, kita akan mencari X-nya, yaitu, mohon maaf, dari persamaan Y sama dengan MX plus C, itu dapat kita tulis menjadi X sama dengan Y min C per M.
maka Y min B kuadrat sama dengan 4B dikalikan dengan X min A kan. Nah, tetapi kan X-nya kita sudah diketahui dari persamaan yang kedua, yaitu Y min C per M. Maka kita substitusikan menjadi Y min C per M min A. Nah, untuk kita menghilangkan bentuk pecahan ini, yaitu yang per M ini, kita sama-sama mengalihkan ruas kanan dan ruas kiri dengan M. Sehingga didapatkan yaitu M dikalikan dengan Y min B kuadrat sama dengan 4B Y min C min AM. Nah, sehingga eh, Y min B kuadrat ini kan ketika dijabarkan menjadi Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat. Sehingga M dikalikan Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat sama dengan 4B dikalikan dengan Y min C min AM. Setelah itu kita operasikan, kita kalikan dengan pelangi, M dikalikan dengan Y kuadrat, dikalikan dengan min 2BY, M dikalikan dengan B kuadrat. Lalu 4B dikalikan dengan Y, 4B dikalikan dengan min C, 4B dikalikan dengan min AM. Sehingga didapatkan hasil akhir yaitu MY kuadrat min 2MB plus 4B Y plus MB kuadrat plus 4PC plus 4PAF sama dengan 0. Lalu dengan diskriminan, kan rumus diskriminan yaitu B kuadrat min 4AC. Nah, B-nya itu kan 2MB plus 4B. Yaitu, sehingga ketika dikuadratkan menjadi 2MB plus 4B kuadrat min 4 dikalikan dengan A-nya, A-nya itu kan M. Jadi min 4M. Lalu C-nya yaitu MB kuadrat plus 4BC plus 4PAM. Oke, lanjut. Jika diskriminannya itu kurang dari 0, maka garis G itu tidak memotong parabola. Nah, ketika D-nya itu lebih dari 0, garis G itu akan memotong parabola pada dua titik. Nah, jika D-nya sama dengan 0, garis G memotong parabola pada satu titik, yang berarti garis G itu menyinggung parabola. Jadi, syarat agar garis G menyinggung parabola jika 2MB plus 4P kuadrat min 4M dan dikalikan dengan MB kuadrat plus 4BC plus 4PM itu sama dengan 0 karena garis persamaan garis ini kan garis tadi itu kan menyinggung parabola. Nah, persamaannya itu yang ini 2MB. 2MB plus 4P kuadrat min 4M ini. Lalu kita sama dengan kan 0 karena ketika D-nya sama dengan 0 itu garis G menyinggung parabola. Setelah itu kita operasikan sehingga didapatkan hasil C sama dengan MB plus P min AM kuadrat per M. Lalu kita substitusikan C tersebut ke persamaan Y sama dengan MX plus C. Maka diperoleh Y sama dengan MX plus MB plus P min AM kuadrat per M. Sehingga dapatkan persamaan yaitu YM sama dengan M kuadrat X plus MB. Itu untuk menghilangkan M atau menghilangkan bentuk pecahan dari MB plus P min AM kuadrat per M ini, kita sama-sama mengalihkan ruas kiri dan ruas kanan dengan M, sehingga didapatkan yaitu YM sama dengan M kuadrat X plus MB plus P min AM kuadrat. Sehingga Y dari persamaan YM sama dengan M kuadrat X ini dapat kita tulis menjadi YM min MB itu sama dengan M kuadrat X min AM kuadrat plus P. Jadi persamaan garis singgungnya yaitu Y min B dikalikan dengan M. Dari persamaan yang di atasnya dari sebentar dari persamaan yang di atasnya ini dapat kita kelompokkan menjadi seperti ini. Eh,
menjadi seperti ini. Nah, Y min B dikalikan dengan M sama dengan M kuadrat dikalikan dengan X min A plus B. Sehingga karena M ini kan berbentuk kuadrat, jadi kan M dikalikan dengan M. Itu dapat kita tulis menjadi M dikalikan dengan X min A plus B per M. Seperti persamaan yang ada di bawah ini. Dengan gradien M terhadap parabola Y min B kuadrat sama dengan 4B dikalikan dengan X min A adalah Y min B sama dengan M dalam kurung mohon maaf, Y min B sama dengan M dikalikan dengan X min A plus 4 per M. Dengan cara yang sama dapat diperoleh persamaan garis singgung dengan gradien M terhadap parabola yaitu Y min B kuadrat sama dengan min 4B dikalikan dengan X min A adalah Y min B sama dengan M dikalikan dengan X min A min B per M. Nah, ini itu sama ketika mohon maaf, ini tuh sama yaitu pada persamaan positif dan persamaan yang negatif. Nah, seperti ini. Jika persamaan parabola diketahui yaitu X min A kuadrat sama dengan 4B dikalikan dengan Y min B ini kan ini kan persamaannya berbentuk positif. Nah, karena persamaan tersebut berbentuk positif, maka persamaan garis singgungnya yaitu Y min B sama dengan M dikalikan dengan X min A min M kuadrat dikalikan dengan B. Nah, tetapi jika persamaan parabolanya ini X min A kuadrat sama dengan min 4B dikalikan dengan Y min B, kan bentuk persamaannya ini bersifat negatif. Tetapi itu akan menghasilkan persamaan garis singgungnya yaitu positif. Kebalikannya yaitu Y min B sama dengan M dikalikan dengan X min A plus M kuadrat B. Lalu pada contoh yang kedua, carilah persamaan garis singgung parabola dengan gradien 3 terhadap parabola X plus 5 kuadrat sama dengan 8 dikalikan dengan Y min 2. Kemudian cari titik singgungnya dan sketsalah grafiknya. Mula-mula kita tentukan dulu menggunakan rumus persamaan garis singgung yang mana. Nah, ini kita menggunakan persamaan garis singgung dengan gradien M terhadap parabola, yaitu X min A kuadrat sama dengan 4B dikalikan dengan Y min B. Karena persamaan parabolanya yang ada di soal itu berbentuk positif. Jadi kita menggunakan persamaan garis singgung yang ini. Adalah Nah, kan bentuk persamaan parabolanya kan bersifat positif ini, bersifat positif. Jadi, seperti yang saya katakan barusan, jika persamaan parabolanya berbentuk positif, maka persamaan garis singgungnya yaitu bentuk negatif, yaitu Y min B sama dengan M dikalikan dengan X min A min M kuadrat dikalikan dengan B. Jadi, persamaan garis singgung parabola dengan gradien 3 terhadap parabola X plus 5 kuadrat sama dengan 8 dikalikan dengan Y min 2 adalah hmm, ini min 2. Y min dapatkan nah, nah, kita kan tadi gradiennya sudah kita ketahui yaitu 3. Lalu kita substitusikan terhadap persamaan garis singgung yaitu Y min B yaitu Y min 2 sama dengan gradiennya yaitu 3 dikalikan dengan X min AA-nya yaitu min 5 sehingga menjadi plus 5 min
M-nya tadi itu gradiennya 3, min 3 kuadrat, kalikan dengan P. P-nya yaitu 2. Lalu didapatkan hasil akhir yaitu Y sama dengan 3X min 1. Sekarang kita mencari titik singgungnya. Nah, persamaan garis singgungnya tadi kan Y sama dengan 3X min 1 terhadap parabola yaitu X plus 5 kuadrat sama dengan 8 dikalikan Y min 2. Kita tulis terlebih dahulu persamaan-persamaannya yaitu ini persamaan parabolanya dan persamaan garis singgungnya. Setelah itu, nah ini kan sudah jelas jika Y-nya ini sama dengan 3X min 1. Lalu kita substitusikan dari hasil Y ini ke dalam persamaan parabolanya. Sehingga didapatkan yaitu X plus 5 kuadrat sama dengan 8. Kan mula-mula itu 8 dikalikan dengan Y min 2. Nah, karena Y-nya itu 3X min 1, maka 8 dikalikan dengan 3X min 1 min 2. Lalu kita operasikan dari X plus 5 kuadrat ini menjadi X kuadrat plus 10X plus 25 sama dengan 8 dikalikan dengan 3X min 3 menjadi X kuadrat plus 10X plus 25 sama dengan 24X min 24. X kuadrat plus 10X plus 25 min 24X plus 24 sama dengan 0. Karena karena kita membuat karena kita buat menjadi sama dengan 0. Lalu dapatkan hasil X kuadrat min 14X plus 49 sama dengan 0. Lalu dari persamaan ini, dari persamaan ini, itu kita dapat menuliskan menjadi seperti ini. Kita segera jelek sekali. Kita sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, ketika X min 7 kuadrat ini, ketika kita jabarkan kan menjadi X kuadrat min 14X plus 49. Jadi, X-nya itu sama dengan 7, sehingga Y sama dengan 3X min 1. Mohon maaf, ini kan X-nya sudah ketemu 7. Lalu kita substitusikan X dari X ini ke persamaan garis singgungnya, yaitu Y sama dengan 3X min 1. Y sama dengan 3 dikalikan dengan 7 min 1. Y sama dengan 20. Jadi titik singgung parabolanya yaitu di X ini dan Y ini. Yaitu di koordinat 7 dan 20. Di koordinat titik 7, 20. Mungkin cukup sekian dari pemaparan materi mengenai persamaan garis singgung pada bola. Saya Cengayu Wulandari memohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis di post gimana? Di stop dulu. Stop share. Nanti di bawah itu ada tulisan stop record. Yang kotak-kotak.